Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, terima kasih masih menyaksikan breaking news siang ini. Pemirsa, dampak COVID-19 bukan hanya dirasakan oleh para orang tua dan para siswa, tetapi berdampak juga kepada para pelaku usaha, salah satunya yaitu usaha kolam renang. Berikut adalah hasil cuplikan penelusuran dan wawancara yang dilakukan rekan kami di lokasi. Yang Ria Adelita, saya sekarang berada di kolam renang Purus Jaya. Di sini kolam renang yang sudah lama tutup, sekarang kembali kebuka. Ini akan mewawancarai salah satu pemilik kolam renang Purus Jaya ini. Mari ikut saya. Incoming transmission. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai salah satu pemilik kolam renang Purus Jaya. Pak, berapa karyawan yang bekerja di kolam renang ini? Untuk saat ini karyawan kita ada 5 orang untuk saat ini. Baik. Lalu apa yang terjadi jika kolam renang tetap buka di saat pandemi? Tentunya di saat yang pandemi ini ya, kita mau gimana juga, kalau kita tutup terus kita nggak dapat penghasilan. Tapi kalau buka kita juga perlu mempersiapkan protokol kesehatan, seperti sudah kita siapkan alat cuci tangan sebelum masuk ke ruangan, terus diwajibkan untuk memakai masker ketika memasuki ke wilayah kolam renang kita. Itu sih Mbak, kita terapkan di protokol kesehatannya aja. Jadi gimana Bu? Pada pukul berapakah kolam renang buka dan mulai beroperasi? Operasi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu apakah ada kolam renang untuk anak-anak dan ukuran berapa biasanya? Ada kolam renang untuk anak-anak ya. Di sini itu kedalamannya hanya sekitar 60 cm saja gitu. Apa saja protokol kesehatan yang Anda terapkan saat Anda berada di kolam renang ini? Untuk protokol kesehatan yang kita lakukan di kolam renang kita, yaitu kita sudah menyediakan alat cuci tangan di depan pintu gerbang, kemudian ada sabun, dan kita mewajibkan bagi para pengunjung untuk tetap menggunakan masker ketika tidak sedang berenang gitu. Jadi ketika istirahat berenang diwajibkan untuk langsung memakai masker. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian Anda berdua dengan adanya pandemi ini? Untuk perekonomian kita selama pandemi ini sangat menurun drastis ya. Sebelum pandemi itu kita dapat menghasilkan dari usaha kolam renang kita ini sekitar 5 juta ke atas. Itu udah pasti kita dapat bersih buat kita, mandiri buat kita berdua gitu. Selama pandemi ini sangat turun drastis ya, apalagi ketika masa lockdown kemarin sekitar 3 bulan lebih itu, karena kita tutup total, itu kita ya nggak ada penghasilan untuk dari kolam renang itu. Kita alhamdulillah masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya adalah hal lain yang bisa untuk menutup dari kekurangan yang di sini. Bisa Anda jelaskan nggak Pak, kerugian apa saja yang Anda alami? Untuk kerugian yang kita alami cukup banyak saya rasa ya. Apalagi kan kita kolam renang nih, kita juga terus harus menjaga kondisi air, kondisi kebersihan. Itu harus kita jaga kebersihannya. Namun selama kita setiap hari itu pengunjung sepi, omset yang masuk itu minim gitu. Kita juga harus menggaji para karyawan, harus membayar listrik dan lain sebagainya. Itu sih kalau kerugian cukup memusingkan kepala gitu intinya. Apakah ada pengurangan gaji untuk karyawan di kala pandemi ini atau gaji tetap seperti biasanya? Untuk pengurangan gaji sih kita nggak ada ya, kita gaji tetap sama, tetap nominalnya sama. Cuman kita selama pandemi ini, apalagi ketika lockdown kemarin, kita memang benar-benar down gitu. Jadi kita terpaksa harus mengurangi karyawan kita. Ya mau gimana juga usaha kita tidak boleh berhenti. Jadi kita tetap harus berjalan. Namun omset yang sepi membuat kita harus mengurangi jumlah karyawan kita. Lalu harapan Anda untuk kedepannya gimana Pak? Harapan ke depan seperti apa Mah? Kira-kira dari Mama. Harapan buat kami sih ini aja, semoga pandeminya segera berakhir, terus perekonomian segera membaik aja. Semoga
usahanya lancar, dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya Pak, Bu. Amin. Iya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih waktunya. Ya, Mbak. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Berita ini sekaligus menjadi akhir penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Alvina Fauzia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.